إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. Ini ayat yang insyaallah ta'ala akan menjadi lanjutan kajian tafsir kita dalam surah Luqman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala in sa'altahum," dan sungguh jika engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, yakni mereka maksudnya di sini adalah orang-orang musyrikun, orang-orang kufar yang pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala telah ceritakan keadaan mereka di mana mereka tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan justru mereka mengikuti kesyirikan yang dia temukan dari nenek moyang mereka, yaitu firman Allah, "Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana awalau kana asyaitanu yad'uuhum ila 'adzabis sa'ir." Surat Luqman ayat 21. Jadi ayat ini masih ada hubungannya dengan ayat tersebut. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Luqman 21 menceritakan keadaan mereka orang-orang kufar, orang-orang musyrikun yang mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan kebodohan, dengan kejahilan dan karena taklid kepada nenek moyang mereka. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kembali kepada kita sifat mereka. Wala in sa'altahum, dan jika engkau bertanya kepada mereka, yakni orang-orang musyrikun tadi, man khalaqas samawati wal ard, siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi? La yaqulunna Allah, maka benar-benar mereka akan berkata Allah. Di sini kalimatnya pakai lam awalnya la yaqulu dan ada nunnya di situ, nun musyaddadah, yakni ada tasydidnya, la yaqulunna, taukid, yakni untuk memperkuat bahwasanya mereka benar-benar akan mengetahui, benar-benar mereka berkata Allah. Tidak ada keraguan lagi pada diri mereka tentang hal itu, bahwasanya yang telah menciptakan langit dan bumi itu adalah Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka orang yang musyrik. Qul alhamdulillah, maka ucapkanlah alhamdulillah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya mereka mengakui hal itu, tapi mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah berfirman, bal aktsaruhum la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui hal tersebut. Ayat ini serupa dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ankabut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala in sa'altahum man nazzala minas samaa'i maa'a fa ahya bihi al-ardha min ba'di mautiha la yaqulunna Allah qul alhamdulillah bal aktsaruhum la ya'qilun." Ini surah Al-Ankabut ayat 63. Al-Ankabut ayat 63.
3. Wala in sa'altahum, dan jika engkau tanya mereka wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu orang-orang musyrikun itu, siapakah yang telah menurunkan air dari langit, itu hujan, fa ahya bihil arda, dan dengan air tersebut Allah Subhanahu wa taala menghidupkan bumi ini, min ba'di mautiha, setelah dia dalam keadaan mati. Jadi bumi ternyata bisa mati, tanah bisa mati, tidak bermanfaat untuk manusia, tidak bisa memberikan manfaat untuk manusia, tidak mendatangkan manfaat untuk manusia, tidak ada tumbuhan, tidak ada air, bagaimana kita akan hidup? Mustahil. Setiap kali bumi ini mati, Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan. Dengan hujan itu bumi ini kembali hidup. Dari itu kita dilarang mencerca hujan. Tidak boleh kita menyalahkan hujan, menganggap sial hujan, menganggap hujan sebagai penghalang dan sebagainya. Yang ada kita disuruh berdoa, Allahumma sayyiban nafi'a, Allah jadikanlah hujan ini bermanfaat. Atau kalau seandainya kita khawatir dia menjadi bencana di atas rumah kita, di desa kita, di kota kita, kita diajarkan berdoa dengan doa yang lain, Allahumma hawalaina wala alaina, ya Allah, arahkan dia ke tempat yang lain, jangan arahkan ke atas kami. Itu adab kepada hujan, yang manfaatnya ialah untuk menghidupkan bumi ini. Dari itu sia-sia usaha orang-orang yang ingin mencari planet sebagai ganti dari bumi, atau sebagai tempat kedua selain bumi. Mereka ingin pindah ke Mars, pindah ke tempat-tempat lain. Manusia tidak akan sanggup hidup di situ kalau tidak ada air, kalau tidak ada hujan. Berarti tempat itu mati, tidak bisa untuk ditempati. Hal yang sebesar ini, jika engkau tanya kepada orang-orang musyrikun, siapa yang menciptakannya? La yaqulunna Allah. Mereka betul-betul akan menjawab Allah yang menciptakannya. Qul alhamdulillah bal aktsaruhum la yaqilun. Katakanlah alhamdulillah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka banyak yang tidak menggunakan akal pikirannya sehingga mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dua ayat ini ikhwah, yakni surah Luqman dan surat Al-Ankabut, adalah dalil bahwasanya orang-orang kufar Quraisy, orang-orang musyrikun yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kesyirikannya bukan pada rububiyah. Bukan tentang masalah siapa yang menciptakan, siapa yang mengatur, tidak. Tapi dalam tauhid yang lain, yaitu masalah peribadatan. Dia tahu Allah yang menciptakan langit dan bumi, dia tahu Allah yang turunkan hujan dari langit. Tapi pengetahuan itu tidak menjadikan mereka lantas kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia beribadah kepada makhluk, yaitu asnam, berhala. Dari itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, dibangkitkan, dan dakwah beliau adalah la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadati selain Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk menetapkan bahwasanya tidak ada yang menciptakan selain Allah. Hal itu telah diketahui oleh fitrahnya manusia. Orang-orang musyrik tahu yang menciptakan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dari itu Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu taala berkata, yaqulu ta'ala mukhbiran an haula'il musyrikin bihi annahum ya'rifuna anna Allah khaliqas samawati wal ard, anna Allah khaliqus samawati wal ard wahdahu la syarika lah. Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada kita tentang keadaan orang-orang musyrikun. Ini perkataan Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu taala, bahwasanya mereka itu mengenal
mengetahui Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi, wahdahu la syarikalah. Hanya Allah, tidak ada sekutu baginya dalam masalah itu. Wa ma'a hadza ya'buduna ma'ahu syuraka. Namun berbarengan dengan itu mereka menyembah persekutuan di samping Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kebodohan, ini adalah kejahilan orang-orang musyrikun dan pembangkangan mereka. Tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun fitrahnya, akalnya, dirinya mengetahui bahwasanya Allah yang menciptakan semuanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lillahi ma fis samawati wal ard, innallaha huwal ghaniyyul hamid." Dan milik Allah Subhanahu wa taala apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Allah Subhanahu wa taala memperinci kembali, memperjelas kembali bahwasanya langit dan bumi ini milik Allah Subhanahu wa taala untuk membangkitkan akal manusia dan orang-orang kufar Quraisy dan orang-orang musyrikun di zaman ini bahwa yang mereka sembah selain Allah itu ialah makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Berhala itu ada di bumi, sesembahan selain Allah ada di bumi, atau entah apalah namanya, adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha huwal ghaniyyul hamid. Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dialah yang maha kaya dan maha terpuji. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah yang maha kaya, tapi Allah yang maha kaya. Dialah Allah yang maha terpuji dan layak dan pantas dipuji, bukan sesembahan orang musyrik yang layak disembah dan dipuji. Ini hikmah ayat ini ditutup dengan wahwal ghaniyyul hamid, karena orang-orang musyrikun itu mengeluh-elukan sesembahan mereka. Dia puji-puji Tuhan-Tuhan mereka, padahal pujian dan kekayaan itu mutlak milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti ayat ini jamaah adalah ayat tentang akidah, dalil tentang akidah, dan ayat seperti ini sangat banyak dalam Al-Quranul Karim. Hampir dalam semua surat terdapat ayat yang seperti ini, menegaskan tentang hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang layak untuk diibadati. Kemudian Allah berfirman, "Walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim." Ini surat Luqman ayat 27. Walau annama fil ardi, dan jikalau apa-apa yang ada di bumi, min syajaratin, yang berupa pepohonan, aqlamun, adalah pena, yang ini dijadikan sebagai pena. Semua pohon dijadikan pena. Semua pepohonan yang ada di atas muka bumi ini dijadikan sebagai pena. Wal bahru yamudduhu, dan lautan yang menjadi tintanya. Wal bahru yamudduhu, dan lautan yang menjadi
tintanya. Lautan yang menorehkannya, yamudduhu, yakni yang menorehkannya. Berarti maksudnya lautan adalah tinta. Ini kinayah. Min ba'dihi sab'atu abhur. Setelah lautan yang satu ini menjadi tinta, ditambah lagi dengan 7 lautan yang semisal. 7 air, lautan, samudra yang ada di atas muka bumi ini semuanya menjadi tinta. Ma nafidat kalimatullah. Kalimat Allah Subhanahu wa taala tidak akan selesai, tidak akan berhenti, tidak akan hilang, tidak akan habis. Innallaha azizun hakim. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha tidak terkalahkan dan maha bijaksana. Taib. Ayat ini ikhwah ada 2 bahasannya. Maksudnya ada berapa bahasan di sini? Yang pertama itu hubungannya ayat ini dengan ayat sebelumnya apa? Nah, ini yang sulit untuk dicari ilmunya, kecuali ulama-ulama yang sudah memang ahli di dalam bidang tafsir dan diberikan pintu kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara ulama yang mencoba untuk mengurai hubungan ayat ini dengan ayat sebelumnya adalah mufassir ternama, yaitu Imam Ibnu Ashur dalam tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir. Beliau menjelaskan kira-kira begini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada nabinya, mewahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada nabi-nabi sebelumnya kalimat-kalimatnya sesuai dengan kemampuan umat ini, sesuai dengan kemampuan manusia. Artinya di situ ada berapa kalimat, ada berapa wahyu yang Allah tidak sampaikan kepada manusia. Allah tidak wahyukan kalimat-kalimat tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena tidak sanggup makhluk ini untuk mencatat, untuk menulis, untuk menghafal kalimat Allah Subhanahu wa taala yang sangat begitu luas. Dan di sini dalam surat Luqman ini, sebelum ayat ini terdapat cerita tentang Luqmanul Hakim, cerita tentang keadaan orang-orang kufar Quraisy, yang dimana cerita ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya sepintas saja, hanya sebagian saja. Selain Luqman ada banyak lain tokoh-tokoh yang Allah tidak sampaikan kepada kita. Ada banyak perkara dari kisah-kisah tersebut yang tidak disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Allah menutup cerita tentang Luqman ini dengan ayat seperti ini. Seandainya Allah Subhanahu wa taala akan menyampaikan semua kalimatnya kepada makhluknya, mustahil manusia akan bisa menghafalnya, mustahil manusia akan bisa mencatatnya, akan bisa mengerti dan memahami dengan kapasitas mereka yang sangat kecil sekali. Jadi ini hubungannya ayat ini dengan ayat sebelumnya tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menunjukkan sebagian saja tentang kalimatnya kepada kita, itu dalam kisah Luqman, sebagiannya Allah sembunyikan. Sungguhnya kalimat Allah kalau diuraikan maka tidak mampu langit dan bumi ini untuk menjadi alat untuk menulis kalimat Allah Subhanahu wa taala. Dari itu Allah Subhanahu wa taala juga menutup kisah dalam surat Luqman, kisah dalam surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi yang kita baca setiap hari Jumat. Di situ terdapat firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada." Ini ayat ini ada di akhir surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi sebelum ayat ini ada banyak cerita di situ. Ada Ashabul Kahfi, kemudian ada Dzulqarnain, ada apa? Ya'juj Ma'juj.
Dan kisah-kisah lainnya, ada cerita Khidir alaihissalam dengan Nabi Musa alaihissalam. Allah tutup kemudian surat ini dengan apa? Qul law kana fil bahri midadan li kalimati rabbi. Katakan wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika lautan itu menjadi tinta untuk kalimat-kalimat Rabbku Allah Subhanahu wa taala, lanafidal bahr, lautan akan kering. Qabla an tanfada kalimatu rabbi, sebelum kalimat Allah Subhanahu wa taala selesai ditulis. Walau ji'na bimithlihi madada, dan bahkan walaupun kita datangkan semisal dengan laut tersebut tidak akan selesai, tidak akan mampu untuk menulisnya. Ini menunjukkan tentang kemahakuasaan, kemahaluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Yang disampaikan kepada kita hanyalah sebagian saja. Yang sebagian itu saja kita tidak bisa untuk mengetahuinya semuanya. Dibagi-bagi, ada yang mengetahui ini, ada yang mengetahui itu. Dan ini umum. Apa-apa yang di muka bumi ini tidak semuanya kita tahu jamaah. Tidak usah jauh-jauh langit. Yang ada di belakang rumah kita saja tidak kita tahu. Yang di dapur antum saja kadang tidak tahu ini apa ya. Kita tidak tahu. Bahkan dalam diri kita ini pun kita tidak tahu. Ada usus buntu. Konon katanya usus buntu ini fungsinya apa katanya. Mereka tidak tahu, medis tidak tahu. Dan itu kalau orang sakit usus buntu dipotong kan, itu usus yang buntu itu. Menurut dia katanya tidak ada manfaatnya di tubuh manusia. Mustahil tidak ada manfaatnya. Pasti ada manfaatnya. Kita tidak tahu. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Allah berfirman, ya Rabb, tidaklah engkau ciptakan ini sia-sia. Tikus saja yang disuruh kita bunuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti ada hikmahnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua tidak sia-sia. Itu yang kita kenal, itu yang di sekeliling kita, tidak semuanya kita tahu. Nah, inilah hikmah atau hubungan ayat ini diletakkan di sini. Yang kedua, berikutnya sebagian ulama ketika samar bagi mereka untuk mengetahui hubungan ayat ini dengan ayat sebelumnya. Ini walau annama fil ardi min syajaratin aqlam. Samar bagi sebagian ulama untuk mengetahui hubungan ayat ini dengan sebelumnya. Akhirnya mereka seolah-olah menempatkan ayat ini sebagai suatu permulaan untuk suatu kasus yang tidak ada hubungannya dengan ayat sebelumnya, yaitu dengan mengatakan ayat ini punya sebab turun. Ayat ini punya sebab turun, dan sebab turunnya diceritakan dalam hadis dan dituliskan oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu taala, bahwasanya dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ahbar Yahudi mereka berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah, ya Muhammad, ara'aita qaulik wa ma utitum minal ilmi illa qalila iyana turid am qaumuk. Wahai Muhammad, ya, ini panggilan orang Yahudi kepada Rasulullah dulu di Madinah, tidak mau mengatakan Nabi, tidak mau mengatakan Rasul. Panggilannya panggilan orang sombong, Muhammad, begitu. Dan ini kita dilarang. Orang Islam dilarang. Kita harus ta'zim kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita dikatakan pelit kalau tidak berselawat ketika nama Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut. Orang Yahudi memperangi yang seperti itu, ya Muhammad, wahai Muhammad, bagaimana menurutmu ayat ini? yakni firman Allah yang berbunyi, wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan tidaklah diberikan kepada kalian ilmu kecuali sedikit. Ini surah Al-Isra
wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan tidaklah diberikan ilmu kepadamu kecuali sedikit. Ingat-ingat, sedikit. Ini sebagai nasihat untuk kita semua. Kita itu orang bodoh, sedikit ilmu kita. Hatta yang paling alim pun sedikit ilmunya, karena Allah berikan sedikit. Jadi untuk menghalangi datangnya rasa sombong, datangnya rasa takabbur dalam diri kita. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ayat ini maksudnya untuk kami bangsa Yahudi ataukah maksudnya untuk kaummu wahai Muhammad? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menjawab, Nabi sallallahu alaihi wasallam, kilakuma. Itu untuk saya dan kamu. Ini untuk kaumku dan untuk kamu juga, Yahudi dan kaum muslimin, sama-sama. Yani sama-sama sedikit diberikan ilmu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian mereka membantah lagi orang Yahudinya, alasta tatlu fima ja'aka anna qad utina at-taurat fiha tibyanu kulli syai'. Tidakkah engkau telah baca bahwasanya kami telah diberikan di dalam Taurat itu segala sesuatu oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti bukan sedikit lagi, berarti banyak yang diberikan kepada kami, kata orang Yahudi. Nabi menjawab sallallahu alaihi wasallam, innaha fi ilmillahi qalil. Sungguhnya penjelasan Allah tentang Taurat, di dalamnya terdapat segala sesuatu itu, kalau dinisbatkan kepada Allah dia hanyalah sedikit saja. Hanyalah sedikit saja, dan untuk kalian itu sudah cukup. Untuk kalian sudah cukup. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka turunlah kemudian firman Allah, walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah. Turunlah ayat ini untuk membantah orang-orang Yahudi yang menganggap bahwasanya telah diturunkan kepada mereka seluruh ilmu Allah kepada mereka, seluruh kalimat Allah kepada mereka, padahal sedikit yang diberikan oleh Allah kepada diri mereka. Kalau seandainya diberikan semuanya, tidak akan mampu, termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebab turunnya ayat ini. Ada yang mengatakan sebab turun lainnya, orang-orang kufar Quraisy berandai-andai kapan selesai ini Al-Quran. Atau dia mengatakan biarkan saja nanti Al-Quran juga berhenti sendiri turun. Jangan terlalu digubris gitu. Mereka sudah terlalu kewalahan untuk membendung dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai mereka ya sudah biarkan saja, nanti juga selesai sendiri itu Al-Quran. Turunlah ayat ini. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah. Kalimat Allah sangat luas. Allah sampaikan hanya sebagian saja kepada manusia. Taib. Di sini ada faidah. Firman Allah Subhanahu wa taala, min ba'dihi sab'atu abhur. Kalimat sab'atu abhur, 7 lautan, yang menjadi bahasan kalimat 7 itu. Dalam penjelasan Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu taala, kalimat 7 ini maksudnya ala wajhil mubalaghah, yakni untuk sebagai ibarat ungkapan saking tidak bisanya untuk ditulis kalimat Allah, engkau jadikan 7 pun tidak akan bisa. Jadi kalimat 7 ini bukan pembatasan, bukan maksudnya secara harfiah 7. Tapi kalau dengan 8 kemudian bisa ditulis, bukan. Ulangi lagi. Maksudnya 7 di sini bukan secara harfiah. Bukan maksudnya kalau dengan 7 lautan kalimat Allah akan selesai, akan habis. Tidak. 7 itu bukan pembatasan, tapi lil mubalaghah. Dalam bahasa Arabnya lil mubalaghah. Mubalaghah itu artinya untuk ungkapan
sesuatu yang sangat tidak mungkin, sesuatu ungkapan untuk maksimal, batas maksimal, bukan pembatasan. Demikian juga yang disebutkan oleh Ibnu Ashur rahimahullahu taala, bahwasanya 7 di sini bukan maksudnya pembatasan, tapi lil mubalaghah atau al-kinayah 'anil kasrah katsirah, tusta'mal, digunakan dalam bahasa Arab sebagai kinayah, bahasa kinayah, perumpamaan dari banyaknya, dari luasnya tinta yang akan digunakan untuk menulis kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ini sama dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal kafiru ya'kulu fi sab'ati am'a. Ini hadisnya sahih, dan orang kafir itu makan dengan 7 lambung. 7 lambung. Berarti lambung kita beda, usus kita beda. Sama secara penciptaan sama. Dari itu orang yang baru masuk Islam, periksa lambungnya berubah atau tidak lambungnya? Ya enggak. Nabi bersabda, wal kafiru ya'kul fi sab'ati am'a. Orang kafir makan dengan 7. Kalimatnya 7, dengan 7 lambung. Maksudnya tidak kenyang-kenyang, rakus makannya, mubalaghah, seolah-olah perutnya itu dimaksimalkan hanya untuk makan saja. Dan ini adab orang Islam, jangan banyak makan. Maka orang yang buat video mukbang itu perlu dinasehati, bahwasanya orang Islam itu makannya tidak seperti itu. Nah, ini padanannya dalam hadis, bahwasanya kalimat 7 ini bukan maksudnya harfiah 7, bukan, tapi lil mubalaghah atau kinayah. Tapi kalau kita pikirkan kembali jamaah, angka 7 ini unik. Wallahu alam, apa hikmahnya Allah sebutkan 7, kenapa tidak 9 atau yang lainnya? Langit 7, sab'a samawat, bumi itu 7, pintu surga 7, laha sab'atu abwab. Kalimat sab'ah 7 ini banyak disebut dalam ayat dan dalam hadis. Hikmahnya wallahu alam, tidak tahu kita kenapa angka 7 yang disebutkan di dalam ayat. Silakan azan dulu. Taib. Kemudian Allah berfirman, innallaha azizun hakim. Innallaha azizun hakim. Sebagai penutup dari ayat yang tadi, walau annama fil ardi min syajaratin aqlamu wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha tidak terkalahkan, Maha perkasa. Di terjemahan ditulis Maha perkasa, saya bilang tidak terkalahkan, karena orang perkasa bisa dikalahkan. Kalau mengatakan Maha tidak terkalahkan, nah itu perbedaan bahasa saja. Di mana aziz itu tidak bisa terkalahkan. Bahasa Indonesianya apa? Tidak terkalahkan? Perkasa atau bukan? Perkasa bagiannya, tapi orang perkasa bisa dikalahkan. Iya kan? Ada orang perkasa, petinju perkasa, nanti dia kalah. Tapi kalau dengan kalimat tidak terkalahkan, dan itu yang banyak dimaknai oleh para ulama tafsir,
Aziz itu tidak terkalahkan. Kata maha tingginya tidak terkalahkan. Innallaha azizun hakim. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha tidak terkalahkan. Tidak akan terkalahkan. Apalagi oleh orang-orang yang menyangka dirinya tidak butuh kepada Al-Quranul Karim, tidak butuh kepada kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah hikmah ayat ini ditutup dengan aziz. Innallaha azizun. Ini menyindir orang-orang yang tidak beriman kepada Al-Quran dan menyangka Al-Quran itu akan selesai, mudah dikalahkan dan lain sebagainya. Innallaha aziz, hakim, dan maha bijaksana. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, ma khalqukum wa la ba'thukum illa ka nafsin wahidah innallaha sami'un basir. Tiadalah penciptaan kalian dan tidak juga urusan kebangkitan kalian, wahai orang-orang kafir Quraisy. Illa ka nafsin wahidah, kecuali seperti Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan suatu atau satu jiwa. Ayat ini hubungannya dengan ayat yang sebelumnya jelas bahwasanya mereka di antara kekufuran dan kesyirikannya orang kufar Quraisy itu ialah selain menyembah berhala, menyembah wali dan orang-orang yang dianggap sebagai suci dulu, mereka juga tidak beriman kepada Al-Ba'ats. Al-Ba'ats artinya apa? Hari kebangkitan. Dan banyak ayat dalam Al-Quran menceritakan hal itu. Di antara salah satu pembangkangan dan bentuk kekafirannya manusia di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ialah tidak percaya dengan adanya hari kebangkitan. Apa itu hari kebangkitan? Maksudnya nanti setelah kita meninggal dunia, kita bangkit kembali. Dari itulah kemudian beriman kepada hari akhirat ini bagian dari rukun iman. Siapa saja yang tidak beriman kepada adanya hari kebangkitan, adanya hari kiamat, dia kafir. Walaupun dia bersyahadatain. Karena dia tidak memenuhi standar syahadatain, yaitu beriman kepada hari akhirat. Allah Subhanahu wa taala menyindir mereka orang-orang kufar Quraisy ini di antara agar kita mengerti dan pahami selain kekufuran mereka tentang masalah ibadah kepada Allah, mereka ternyata tidak beriman kepada al-ba'ats, kebangkitan. Dari itu Allah berfirman, ma khalqukum wa la ba'tsukum illa ka nafsin wahidah. Allah ciptakan kamu, Allah bangkitkan kamu, itu sama, tidak ada bedanya. Yang maha menciptakan maka dia berarti maha untuk mengembalikan. Perbandingannya begini di dunia ini, seorang penemu yang handal pasti dia memiliki konsep bagaimana cara perbaikan dari penemuan yang dia temukan. Handphone misalnya, penemu handphone, setelah menjadi handphone pasti ada istilah error, kan begitu, error atau bagaimana caranya dikembalikan lagi. Tahu enggak mereka caranya? Tahu enggak rumusnya sama mereka? Tahu. Itu manusia dalam menciptakan sesuatu. Walillahil matsalul a'la, Allah perumpamannya sangat tinggi. Pun demikian, Allah yang menciptakan kita dengan penciptaan yang demikian ajib luar biasanya manusia ini. Mulai dari kita dalam perut ibu kita sampai kita lahir di muka bumi sampai nanti meninggal dunia,
Allah yang mengatur usia kita, usia begini nanti tumbuh gigimu, usia begini nanti kamu menjadi baligh, mulai tertarik dengan lawan jenis, usia segini nanti kamu ubanan, usia segini nanti gigimu mulai rontok, usia segini nanti mulai lemah kamu, nanti kamu kembali seperti bayi lagi. Rapi. Maka yang seperti itu secara akal bisa atau tidak mengembalikan manusia hidup kembali? Bisa. Sebagaimana Allah tadi menghidupkan bumi yang telah mati dalam ayat yang disebutkan tadi, manusia pun demikian. Mati dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang harus sering kita ingat jamaah. Kita nanti bangkit kembali, dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita bukan sekali, tapi ada kehidupan yang kedua kalinya yang lebih abadi, yaitu akhirah. Inilah yang kita persiapkan, inilah yang kita perjuangkan, inilah yang betul-betul kita layak bersedih melihat keadaan diri kita. Kalau seandainya kita akan dijemput oleh malakul maut hari ini, saat ini, kita akan bersedih karena tidak siap, karena banyaknya dosa, banyaknya kekurangan, banyaknya maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kekufuran kufar Quraisy ini tidak meyakini hari kebangkitan masih ada sampai hari ini. Sebagian ilmuwan mencoba membuat formula sebagaimana yang saya baca di berita-berita, wallahu alam benar atau tidaknya. Mereka ingin mencari penemuan formula hidup abadi. Jadi nanti gennya disimpan dulu, suatu saat dikembalikan ke tubuhnya nanti kalau terjadi kiamat. Menurut dia, ini tidak percaya tentang kebangkitan. Bahaya jika seorang tidak beriman kepada hari kebangkitan, tidak beriman kepada hari akhirat. Bahayanya di mana? Perilakunya di muka bumi penuh dengan kezaliman. Tidak ada yang akan dia takuti. Dia mau makan riba, dia mau berzina, dia mau zalimi orang, bebas. Hidup hanya sekali katanya. Ya sudah, senang-senang saja. Mau minum khamar, pesta, semuanya dilakukan. Atau juga hidup sekali gitu. Inilah bahayanya orang kafir. Yufsiduna fil ardi, merusak di atas muka bumi. Dasarnya apa? Yang tadi itu, tidak beriman kepada hari akhirat, akhirnya lost control. Maka dengan heran, dalam sejarah yang paling banyak membunuh itu siapa? Orang-orang yang tidak beriman. Hitler berapa nyawa tuh? Sebelumnya lagi pencetus Marxisme, bahkan masih sampai hari ini. Mao Zedong yang di Cina, berapa nyawa itu dia habiskan. Tidak tersentuh hatinya sedikit pun. Ya sudah, hidupnya sekali, hidupnya hanya untuk harta saja, hidupnya hanya untuk makan, minum, membesarkan kelompok. Na'udzubillah min dzalik. Seorang beriman tidak. Yang menjadikan dia bijak, yang menjadikan dia berlemah lembut, yang menjadikan dirinya tertahan dari maksiat itu apa? Ya tadi itu, beriman kepada hari akhirat. Nanti kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini modal satu-satunya yang bisa membuat kita jadi orang baik jamaah. Memupuk keimanan kita tentang hari akhirat. Dia juga pelipur lara dari segala yang kita rasakan di muka bumi ini. Kita banyak kesusahan. Tidak semua bisa kita nikmati sebagaimana orang-orang kaya menikmatinya. Ya sabar, nanti ada hari akhirat. Jangan berkecil hati. Mungkin di dunia ini antum tidak bisa memiliki gedung bertingkat, tidak bisa beli mobil mewah, tidak bisa punya istri 4. Ya sabar. Nanti ada akhirat. Itu pelipur lara kita. Hari akhirat. Dia pemicu kita untuk ikhlas.
Dia yang memupuk hati kita supaya bisa ikhlas itu beriman kepada hari akhirat. Kapan saja kita lalai lupa dengan hari al-ba'ts ini, kita biasanya akan menjauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan jadi orang yang zalim. Zalim kepada diri kita, zalim kepada istri kita, zalim kepada anak kita, zalim kepada tetangga kita, bawahan kita dan semuanya. Wal'iyadzu billah min dzalik. Ini kaitannya ayat ini dengan ayat sebelumnya sangat jelas. Ma khalqukum wala ba'tsukum. Kufar Quraisy syirik kepada Allah, di antara bentuk kekufurannya juga ialah tidak beriman kepada hari akhirat, meragukan adanya hari kebangkitan. Jadi itu Allah sebutkan secara langsung. Ma khalqukum wala ba'tsukum illa ka nafsin wahidah. Innallaha samii'un basir. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha melihat. Allah Maha mendengar bisikan orang-orang kufar Quraisy yang dulunya berkata seperti itu dalam hatinya, apa iya bisa bangkit lagi? Jadi itu Allah tutup ayat ini dengan ayat ini, innallaha sami'. Allah Maha mendengar. Yang ini mendengar bisikan orang-orang kafir, orang-orang musyrikun yang ragu terhadap adanya hari kebangkitan. Dan Allah Maha melihat tentang keadaan mereka. Subhanallah. Semoga ayat ini menambah keimanan kita dan menambah semangat kita untuk semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala sampai di sini kajian kita. Ayat berikutnya insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Alam tara anna Allah yulijul laila fin nahar wa yulijun nahara fil lail wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar kullun yajri ila ajalin musamma wa anna Allah bima ta'maluna khabir. Baik, ada yang tanyakan ikhwah? Astaghfirullah wa atubu ilaih. Kami ingatkan ke jamaah yang hadir di majelis tafsir, ini 3 ayat ini dihafalkan ya. Dinambah hafalannya. Kemarin 2 ayat, sekarang 3 ayat. Qulu qawli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.